Selamat pagi. Kita lanjutkan, langsung kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu wesel tagih atau notes receivable. Nah, kita di halaman 31 ya. Nah, di sini menentukan wesel tagih itu adalah kalau misalnya kita menjual barang tetapi dengan cara kredit, tetapi pembayarannya lebih daripada 30 hari, maka berarti kita akan menerima wesel tagih ya. Nah, itu dari bank terima wesel tagihnya ya. Jadi customer kita membeli ke bank wesel tagihnya, terus memberikannya ke kita dari bank ya. Buat customer kita namanya wesel bayar. Nah, itu seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya, perbedaan wesel tagih dengan piutang adalah bisa lebih daripada 30 hari, terus ada bunganya, terus setelah itu berbentuk dalam surat, lalu ada tanggal jatuh temponya ya. Nah, kita lihat di sini menentukan tanggal jatuh tempo ya. Ketika tanggal jatuh tempo dihitung dalam satuan hari, maka tanggal jatuh tempo merupakan jumlah hari tertentu setelah tanggal penerbitan. Contoh ya, tanggal jatuh tempo untuk wesel yang berjangka waktu 60 hari tertanggal 17 Juli akan jatuh temponya kapan gitu ya. Nah, kita lihat nih jangka waktunya. Tadi tanggal 17 Juli kan. Nah, itu tanggal jatuh temponya 60 hari ya, 60 hari. Jadi kita lihat cara ngitungnya, di sebelah kiri tuh bulan. Nah, di sebelah kanannya tuh hari ya. Nah, kalau misalnya 60 hari Juli, nah sekarang kan tanggal 17 Juli, nanti 60 hari setelah itu akan jatuh tempo di tanggal berapa gitu kan. Nah, kita lihat nih jangka waktu 17 Juli, Juli itu kan 31. Jadi berarti 31 dikurang 17 sama dengan 14. Lalu Agustus itu 31 ya. Agustus itu 31. Nah, kalau September kan 30. Kalau kita tambah lagi, tentunya nggak akan cukup jadi 60, lebih dari 60. Jadi kita bikin garis di bawahnya, terus 60. Nah, setelah itu baru deh kita di bawahnya garis 60. Nah, 60 dikurang 14 dikurang 31 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 15. Berarti di bawah Agustus kan September. Nah, September tanggal 15 gitu ya. Nah, gitu. Ini Ibu nggak bawa coret-coretan sih, nggak bawa buku, nggak bawa ballpoint ke sini ya. Jadi seperti itu ya cara nyarinya. Juli, Agustus, di bawahnya langsung kita garis, jadi 14, 31, di bawahnya sekali di totalnya itu kita taruh 60 ya, 60 hari. Nah, 60 dikurang 14 dikurang 31 sama dengan berapa di tengahnya gitu ya. Berarti 15 dong. Nah, 15 itu berarti September. Jadi tanggal jatuh temponya adalah September tanggal 15. Jadi di samping tanggal jatuh tempo itu tulis September ya. Nah, kita lihat lagi menghitung bunga jumlah pokok ya. Itu nilai nominal dikalikan dengan suku atau tingkat bunga suku tahunan dikali jangka waktu. Nah, sama dengan bunga. Nah, di sini ada nih di kotak-kotak di bawahnya. Jangka waktu wesel, misalnya kalau 730.000 kalikan dengan 18%, misalnya bunganya 18% ya. Terus 120 hari. Nah, berarti 730 kali 18% kali 120 per 360. Jadi kalau hari berarti dibagi hari dalam 1 tahun. Nah, ini 18%-nya ini per tahun ya, bunga per tahun. Jadi sama dengan 43.800. Terus kalau misalnya 6 bulan, 1 juta misalnya 15%, berarti 1 juta kali 15% kali, kalau ngomongnya bulan berarti 1 tahun ada 12 bulan, jadi 6 per 12 ya. Terus di bawahnya lagi, kalau memang 2 juta terus 1 tahun ya langsung aja 1 per 1 ya, 2 juta kali 12% kali 1 per 1 sama dengan 240 gitu ya. Nah, kita lihat nih di bawahnya di pengakuan wesel tagih. Ya, diasumsikan perusahaan menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2010.
sebagai penyelesaian piutang PT Bahtera yang telah lewat jatuh tempo sebesar 8 juta. Maka perusahaan mencatat penerimaan wesel tagih sebagai berikut. Nah, gini. Perusahaan menerima wesel tagih ya sebagai penyelesaian piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jadi dulu asalnya piutang pada penjualan, tetapi karena udah 1 bulan belum bisa bayar, jadi diganti dia sama dia dengan wesel tagih. Nah, makanya di sini di jurnalnya wesel tagih, kreditnya piutang. Jadi yang tadinya piutang pada wesel tagih, piutangnya taruh ke kredit. Jadi di debitnya wesel tagih ya sebesar 8 juta. Itu pada saat transaksi 21 November. Terus itu 30 hari. Kalau 30 hari berarti jatuh temponya kapan? Ya, November 30 kan? 30 dikurang 21 berapa? 30 dikurang 21, 9. Berarti 9. Nah, di bawahnya berarti November, Desember tanggal berapa? 30 dikurang 9 tadi. Berarti tanggal 21 ya. 21 Desember juga ya nanti. Nah, ini dia nggak meminta kapan tanggal jatuh temponya. Nah, terus selanjutnya kita wesel tagih terbayar. Contoh, PT Pemasok Muara menerima wesel tagih tanggal 10 Agustus sebesar 25 juta dengan waktu 90 hari. Terus, bunga 8% per tahun dari seorang pelanggan untuk memberi secara kredit. Hitunglah tanggal jatuh tempo. Pertama, hitung tanggal jatuh tempo. Itu tertanggal 10 Agustus. Jangka waktunya 90 hari. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu bulan. Jadi itu yang harus kalian buat kalau mencari ya. Ini coret-coretannya harus dilampirkan. Agustus 31 hari dikurang ini mulainya tanggal 10. Jadi berarti 21 hari. September 30, Oktober 31. Kalau kita lanjutkan November 30 kelebihan dong. Jadi garis 90. Ya, jadi dikira-kira 90 dikurang 21 dikurang 30 dikurang 31 sama dengan 8. Berarti tanggal jatuh temponya November tanggal 8. Ya. Jadi kita kira-kira 21, 30, 31. Kalau ditambah lagi nih November 30 kelebihan ya, nggak 90 hari. Jadi berarti digaris dulu totalnya 90 hari kita tulis. Setelah itu 90 kurang 21 kurang 30 kurang 31 sama dengan 8. Berarti jatuh temponya di tanggal 8 November ya. Begitu cara nyari jatuh tempo. Terus kedua yang B. Nilai jatuh tempo wesel tagih. Nilai jatuh tempo. Dia kan tadi di sini menerima wesel tagih transaksinya 25 juta. 25 juta plus bunganya 25 kali berapa persen? 8% per tahun kali 90 hari. Berarti 1 bulan 360 hari. Jadi 90 per 360 sama dengan berarti berapa nih? 500.000 ya. Jadi 25 juta tambah 500.000 sama dengan 25.500. Jadi tanggal 10 yang saya buat ayat jurnal untuk mencatat penerimaan atas pembayaran. Ya, tanggal 10 Agustus berarti kas ya 10 Agustus tanggal jatuh tempo. Buat ayat jurnal untuk mencatat penerimaan dan pembayaran saat wesel tagih jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? Tadi kan udah dicari tanggal 8 November. Berarti ini salah. Ganti. Jadi 10 Agustus coret. Jadi tanggal 8 November. Ya. Kas 25.500.000. Wesel tagihnya senilai wesel tagih yang awal ya, yang di jurnal. Nah, itu 25 juta. Kalau sudah dibayar, taruh di sisi kredit. Terus pendapatan bunganya berapa? 500.000.